Selamat Natal. Wah, udah Natal lagi ya. Nggak kerasa kita udah ketemu lagi di bulan terakhir di tahun 2025. Saya berharap kita semua bisa bersyukur untuk sepanjang tahun ini. Amin, saudara. Ada banyak hal mungkin yang tidak bisa kita raih di tahun ini, tapi ada juga banyak hal yang bisa kita dapat di tahun ini. Ayo bersyukur buat semuanya. Amin. Bersyukur sekali lagi bukan tentang kita mendapat semua yang kita mau, nggak gitu. Tapi bersyukur bicara tentang gini loh, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita dalam setiap keadaan. Amin. Keadaannya apapun hari-hari ini Tuhan nggak pernah lepaskan kita. Nah, Natal kali ini kita bahas tentang ini, saudara, fulfill the calling, ya, tentang menggenapi panggilan. Ya, saya rasa kita sadar bahwa Natal itu bicara tentang Allah turun ke dunia, bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk memanggil kita kembali kepada rencananya. Ya, makanya saudara bisa ingat juga, pernah ada gambar ini, Pastor Andi pernah bahas tentang ini. Ada banyak tentang cerita Tuhan yang tidak lengkap, tentang kejatuhan manusia di dalam dosa dan tentang penebusan. Ada banyak gereja, ada banyak ajaran yang hanya memandangnya dua saja. Tentang kejatuhan manusia dalam dosa, tentang penebusan. Udah, setelah ditebus, ya sudah, hidup lagi aja, biasa lagi aja. Kita senang kalau diampuni. Setuju, saudara? Kita senang kalau kita dosa, kita diampuni. Kalau kita dosa, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita senang. Emang kebenarannya seperti itu. Tapi saya berharap kita memiliki gospel yang utuh, saudara. Bahwa mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan terakhir ada restoration, ada pemulihan. Nah, ada banyak orang yang gak sadar tentang pemulihan. Bahwa kita diselamatkan, itu ada tujuannya. Diselamatkan bukan cuma sekedar untuk hidup lagi untuk diri sendiri. Nggak gitu, saudara. Ternyata ini sebuah gambaran gospel yang lengkap. Cerita Tuhan yang lengkap. Ada penebusan, tapi ada pemulihan tuh di ujungnya. Artinya gini, kita dikembalikan kepada rencana Allah, kita dikembalikan kepada maksud dari kita diciptakan. Ya, ayat ini saya berharap bisa. Nah, ayat ini ayat yang sering sekali dibahas di sepanjang tahun ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya gini, saudara, penebusan yang Yesus lakukan untuk kita semua itu ada tujuannya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, bahwa tujuan kita diciptakan itu untuk pekerjaan baik. Ada rencana besar Allah. Bukan cuma untuk sekedar hidup kita, jadi dibenarkan, jadi dikuduskan. Nggak gitu, saudara. Ya, nah hari ini kita akan belajar sama-sama karena ini cerita tentang Natal. Saya kok tertarik dengan cerita Maria, ya, Maria ibunya Yusuf, ibunya Yesus. Mohon dimaafkan. Maria ibunya Yesus, ya. Buat saya agak unik. Maria pribadi yang luar biasa buat saya, ya. Saudara tentu sudah tahu, kita sudah Natal puluhan kali dan saudara sudah tahu cerita tentang Maria. Tapi ada hal yang menarik ada di Lukas 1 ayat yang ke-38. Saya bacakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. PowerPoint-nya, nah ini ya. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau saudara runtut ceritanya kan Maria didatengin sama siapa? Malaikat. Dia bilang ini nanti kamu akan hamil, ya, akan mengandung, ini raja nih, ya. Raja. Nah, nanti dia akan menguasai dan lain-lain. Udah kejadian belum? Gak jelas, semuanya gak jelas. Buat Maria itu sesuatu yang sepertinya, yakin gitu?
Tapi ada ayat ini yang keluar, buat saya sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-38 ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada banyak terjemahan bilang gini, inilah kalimat yang paling radikal dalam kisah Natal. Karena buat saya, Maria dan Yusuf akan sudah bertunangan. Setuju saudara ya? Dia akan menikah. Dia punya mimpi. Dia punya banyak rencana untuk segala sesuatu yang ada di depannya. Tetapi kedatangan malaikat, kedatangan Yesus itu merubah semuanya. Sepertinya menggantikan semua rencananya. Makanya buat saya menggenapi panggilan itu selalu bicara tentang ketaatan. Tanpa ketaatan gak mungkin kita bisa menggenapi panggilan yang Tuhan tetapkan. Setuju gak saudara? Tanpa ketaatan gak mungkin kita dikembalikan lagi kepada tujuan awal kita penciptaan. Karena pada dasarnya gini, kita mah punya kepengen sendiri. Kita mah gak mau ikut Tuhan. Kita gak mau ada dalam rencananya Tuhan. Kita punya mimpinya kita sendiri. Tanpa ketaatan agak susah kita untuk menggenapi rencana yang Tuhan sediakan untuk kita. Begitu juga dengan Maria, makanya ayat ini adalah ayat yang paling radikal dalam kisah Natal. Natal dimulai dari ketaatan yang mahal, ketaatan yang lebih penting dari kenyamanan. Maria hidupnya sudah enak, Yusuf juga orang baik-baik, betul? Dia keturunan Daud, keluarganya baik-baik, gak perlu lagi. Tapi setelah kedatangan malaikat, kedatangan bayi Yesus dalam rahimnya, membuat hidupnya berubah. Dia harus pindah ke Mesir, harus dikejar-kejar. Ada banyak hal yang gak enak, ada banyak hal yang gak dia mengerti. Harus terjadi hanya karena dia mau taat. Yang saya kagum gini loh saudara. Waktu malaikatnya datang, ngomong tentang Yesus, tentang anak Allah, Maria tuh bilangnya kok cuman, ya jadilah seperti yang kau mau. Aku adalah hamba. Buat saya seringkali berpikir gini, apa untungnya buat saya? Tar dulu malaikat, kalau engkau mau begitu, untungnya buat saya apa? Saudara pernah kepikir begitu? Ada banyak orang yang bilang gini, waktu ayo terima Yesus, ayo ikut ini. Selalu berpikir tentang gini, apa untungnya buat saya? Apa untungnya? Tetapi lewat cerita itu, lewat ayat yang pendek itu, kita bisa melihat bahwa gini loh, Maria menunjukkan bahwa panggilan Allah itu dimulai dari identitas, bukan dari kemampuan atau perasaan siap dan tidak siap. Maria tahu persis bahwa apa? Aku adalah hamba Tuhan. Dia tahu persis siapa dirinya di hadapan Tuhan. Aku adalah hamba. Hamba itu bicara tentang budak yang memberi diri sepenuhnya. Artinya gitu ya. Seseorang yang hidup untuk kehendak tuannya. Makanya panggilan Allah dimulai dari identitas, bukan dari kemampuan atau perasaan siap dan tidak siap. Saat kita tahu identitas kita, ketaatan bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kemarin beberapa waktu lalu, Chris pernah khotbah di sini, Christian Chandra. Dia bilang, kalau kamu sadar bahwa kamu adalah seorang suami, kalau istrinya menelpon kamu ada di mana, itu adalah hal yang biasa. Sudah pernah ingat khotbah itu? Tapi kan kadang kita suka marah kalau istri kita nelpon. Wah, apa sih nelpon-nelpon? Jangan-jangan kita nggak sadar bahwa identitas kita adalah seorang suami. Kalau kita seorang suami sudah sangat biasa. Kalau kita pulangnya malam, pulangnya telat, istri akan telpon. Kamu jam berapa mau pulang? Sesuatu yang biasa. Tapi kadang kita suka marah juga ya, suka kesel. Lu badminton gak mau pulang-pulang? Itu ada penghiburan biasanya kita kalau badminton kalah biasanya dihibur. Seringkali gitu, kita tidak sadar dengan identitas kita. Itu yang membuat kita gak mau tuh untuk taat. Tapi Maria, dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maria tahu persis bahwa dia adalah seorang hamba. Seseorang budak yang memberi diri sepenuhnya untuk tuannya. Makanya saat kita tahu identitas kita, ketaatan bukan sesuatu yang harus dipaksakan.
Respon terhadap panggilan Allah selalu dimulai dengan kesadaran siapa saya di hadapan Allah. Kalau kita sadar bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah hamba, kita harusnya jadi taat itu menjadi sesuatu yang sangat natural, sangat biasa. Menerima sebuah panggilan menjadi sesuatu yang biasa. Menerima sebuah panggilan yang mengingatkan kita akan kebenaran firman menjadi sesuatu yang biasa harusnya. Bukan menjadi sesuatu yang mengganggu kita. Respon terhadap panggilan Allah bukan karena kesempurnaan Maria. Ya, Maria gadis biasa. Setuju saudara ya? Maria gadis biasa. Tapi dia dipilih Tuhan. Bahkan gini loh buat saya. Ketaatannya Maria itu bukan karena dia mengetahui seluruh cerita tentang Yesus. Dia juga nggak tahu bagaimana kelanjutan cerita Yesus. Ketaatannya Maria juga bukan karena iming-iming diberkati. Kita kan kadang sering gitu ya. Kita sering kali taat, kita sering kali puasa, pelayanan. Kita pengen menerima dong kebaikannya Allah. Kita pengen menerima dong sesuatu yang baik dari Allah. Ketaatan kita seringkali adalah upaya menyogok Tuhan. Saudara pernah lakukan itu? Ketaatan seringkali kita pakai untuk menyogok Tuhan. Supaya Tuhan baik, supaya Tuhan jawab doa-doa kita. Tapi itu tidak dilakukan sama Maria. Maria taat karena dia tahu identitasnya. Titik, gak ada yang lain. Ada banyak orang yang menunggu untuk taat, menunggu untuk mau masuk dalam panggilannya Tuhan. Waktu semuanya jelas, waktu semuanya, oh ini terbayang, baru mau. Semuanya sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita mau masuk dalam panggilannya Tuhan. Ayo pelayanan, ayo ikut home. Nanti kalau udah kepepet, kalau udah lagi susah, baru ikut. Tapi kalau lagi happy, biasanya kita nggak mau, saudara. Suruh pelayanan nggak mau, saudara. Makanya saya ada beberapa hari lalu saya membaptis satu orang senior gitu, 85 tahun, dibaptis. Buat saya itu mujizat. Kenapa mujizat, saudara? Buat saya, kita usia semakin senior, semakin antik. Setuju? Itu Pak Ganda yang bilang. Dia bilang, Sur, makin tua, makin antik katanya. Wow, saya bilang, saya bergaul dengan orang-orang antik berarti ini ya. Tapi itulah yang terjadi. Makanya gini loh, untuk usia 84 bisa terima Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Itu mujizat. Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Dia orang berada, dia orang baik, dia orang hebat, bisa terima Yesus, saudara. Buat saya gini loh, secara dunia gak ada alasan dia harus perlu Yesus tuh gak ada. Tapi dia memutuskan untuk percaya Yesus. Buat saya itu mujizat dan buat saya itu luar biasa. Makanya kalau kita kembali ke Maria, Maria tidak diberikan penjelasan yang lengkap. Dia nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Makanya buat saya gini, iman itu bukan berarti kita mengerti semuanya. Setuju, saudara? Iman bukan berarti kita tahu semua jalur ceritanya, enggak. Tetapi iman bicara tentang mempercayai Tuhan meskipun tidak ada yang terlihat dengan jelas. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak situasi yang gak jelas. Betul, saudara ya? Sebuah ketaatan yang mendahului kejelasan. Itu yang Maria lakukan. Dia taat, dia sadar identitasnya, dia nurut. Ketaatan mendahului kejelasan. Iman yang mendahului pengertian. Kita dipanggil bukan karena kita hebat, tapi karena Allah mengasihi kita. Amin, saudara. Allah ingin membawa kita kembali kepada fungsinya, kepada tujuan penciptaannya. Makanya gini, jangan punya planning-planning sendiri yang bertentangan dengan firman. Amin, saudara. Sadari bahwa kita diselamatkan, kita sudah dikuduskan, itu ada tujuannya, saudara. Enggak supaya kita hidup semau kita saja, enggak gitu, saudara. Makanya menjalani sebuah kehidupan yang meresponi panggilan Tuhan, ada hal-hal yang kita perlu diingatkan. Panggilan Allah berdasarkan anugerah, bukan kelayakan kita.
Kita orang-orang yang harusnya binasa, betul saudara? Tapi kita diberi anugerah, kita dilayakkan untuk kembali kepada rencananya. Maria bukan dipilih karena ia sempurna, ia dipilih karena Allah penuh anugerah. Ada kebanyakan orang merasa bahwa dia tidak layak buat dipakai Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa udahlah, saya udah senior, udah gak usah ikut-ikut lagi, gak usah pelayanan lagi. Sayang saya bilang, betul ya? Amin ya? Buat teman-teman senior, gak ada kadaluarsa untuk pelayanan. Amin? Gak ada kadaluarsa di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai setiap kita berapapun usia kita. Amin? Bukan masalah usianya, tapi masalahnya gini, kita mau taat seperti Maria gak? Ya, kita yang seringkali merasa, gua mah gak layak, gua mah gak bisa. Atau sebaliknya, waktu kita memandang potensi dalam diri kita secara berlebihan, kita merasa gini, kita merasa sombong dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ini kebalikannya, betul saudara ya? Bahwa sesuatu yang Tuhan beri, itu betul-betul dari Tuhan loh. Memang ada usaha kita, tapi semua itu percayalah, itu anugerah dari Tuhan. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Allah memanggil orang yang lemah dan Allah memperlengkapi mereka melalui anugerah. Jadi berhenti memandang rendah diri sendiri. Amin saudara. Berhenti untuk bilang gua mah gak bisa apa-apa. Minggu lalu saya ada ketemu Natalan PIC Lasem. Ada salah satu orang bilang, CI ada bilang gini, kita tuh belum pernah pelayanan loh. Kita tuh selama Kristen kita belum pernah pelayanan. Karena kita merasa gini loh, orang yang pelayanan itu hidupnya harus benar. Hidupnya harus sempurna dulu, baru boleh melayani. Mau sampai kapan saudara? Mau sampai kapan? Jika Tuhan hanya memanggil orang yang sempurna, maka tidak ada seorang pun yang terpanggil. Setuju? Kalau kita selalu pikir gitu, wah nantilah kalau gue udah sempurna gue baru melayani. Oh nantilah kalau udah ini. Gak pernah terjadi saudara. Dan luar biasanya CAI Ko Isman memutuskan untuk melayani dan teman-teman yang lain juga, gue belum pernah pelayanan sebelumnya. Tapi mereka memutuskan untuk pelayanan. Dan saya mau bilang juga bahwa pelayanan itu kan bukan tempat yang kudus, yang tanpa salah. Betul saudara ya? Kita orang-orang lama di pelayanan selalu tahu bahwa gini loh, pelayanan adalah tempat pembentukan karakter juga. Setuju? Pelayanan adalah bicara tentang tempat di mana kita juga dibentuk loh. Kita juga dibentuk. Karakter kita dibentuk, kita juga diasah seperti itu ya. Nah, lewat Maria saya berharap kita bisa tetap taat, tetap melayani dengan panggilan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita masing-masing. Melayani bisa di rumah saudara, tempat pekerjaan, mungkin pelayanan juga. Untuk keluarga saudara, ayo layanilah dengan setia, tetap melayani. Karena seringkali kan melayani dalam keluarga, dalam tempat kerja kan bukan sesuatu yang mudah. Betul saudara ya? Kita akan banyak gesekan, kita ada banyak konflik di sana. Tapi saya mau bilang gini, ayo setialah dengan panggilan itu. Setialah di sana, Tuhan menempatkan di sana untuk mengasah karakter kita. Ya, mungkin di tempat-tempat pelayanan ada banyak orang yang tidak terekspos, gak sempat diapresiasi. Saya cuma mau bilang, tetaplah melayani. Amin. Ya, saya dan Pastor Hamid adalah pelayan-pelayan yang di tempat-tempat yang gak enak, saudara ya. Di kedukaan, di penjara, orang-orang yang gak pernah mau lihat, saudara. Tapi kita melayani di sana, karena saya tahu gitu loh, bahwa itu hati yang Tuhan taruh dalam pelayanan kami. Gak terlalu peduli orang lihat apa enggak. Setuju saudara? Kita mau melayani Tuhan, kita mau setia sama panggilannya Tuhan. Karena keberhasilan sebuah pelayanan bukan bergantung pada kemampuan manusia, tapi sepenuhnya pada kuasa dan anugerahnya Tuhan. Ya, kita orang-orang terhormat yang diberi kesempatan untuk bisa melayani. Amin. Lakukan yang terbaik untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, lakukan yang terbaik. Untuk bidang pelayanan yang Tuhan percayakan, ayo lakukan. Tetap jujur, tetap setia, berintegritas. Meskipun orang lain gak lihat,
tetaplah berintegritas, setia sama panggilannya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan tahu apa yang kita putuskan. Betul saudara ya? Apa yang kita lakukan, Tuhan melihat ya. Tetap mengampuni walaupun tidak pernah ada permintaan maaf. Wah, ini susah nih saudara nih. Tapi ayo setia, ayo mau taat. Firman Tuhan bilang ampuni. Yuk ampuni. Jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang-orang yang setia. Karena di mata Tuhan gini loh. Kesetiaan di mata Tuhan jauh lebih penting daripada pengakuan manusia. Kita kadang-kala harus diakui, kita juga senang kalau dipuji. Betul ya? Tapi buat saya gini loh. Tuhan juga senang loh dengan apa yang kita lakukan. Udahlah, cukup di situ. Ya. Mungkin saya kontraskan dengan cerita Yunus. Kalau saudara tahu cerita Yunus, Maria adalah orang yang taat, sedangkan Yunus, saudara tahu cerita yang disuruh sama Tuhan, tapi dia nggak mau. Dia pergi, dia bilang, Niniwe mah nggak ada harapan, nggak mau saya buat apa memberitakan firman ke Niniwe. Dia lari, akhirnya masuk ke perut ikan, dan akhirnya apa? Tetap kembali dipakai Tuhan. Saudara sadar nggak gini? Cerita Yunus itu kan sesuatu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Tuhan menyuruhnya apa? Kita mah gak mau. Saya pernah mengalami seperti ini. Saya suruh melayani orang. Saya pikir orang ini udah gak mungkin berubah. Udahlah, gak usah dihabisin waktu. Dia gak mungkin berubah. Tapi Tuhan selalu ingetin lagi. Tuhan terus kejar saya. Sampai akhirnya saya layani orang ini. Mungkin hari-hari ini ada wajah-wajah yang Tuhan munculkan dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang sulit. Orang-orang yang sepertinya gak ada harapan. Tapi saya mau bilang, layani itu. Jangan-jangan memang Tuhan sedang beracara dengan hati saudara. Tuhan sedang mau melihat apa yang ada dalam hati kita. Karena Tuhan tidak mencintai hasilmu, tapi Dia mencintai hatimu. Seringkali gitu ya, kita seperti Yunus. Yunus menjadi orang-orang yang sepertinya lari dari panggilan, tapi Tuhan kejar begitu rupa sampai dia melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Jangan-jangan itu juga yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang kita hindari, tapi saya mau bilang gini loh, jangan-jangan Tuhan gak mencari hasilnya. Tuhan sedang melihat apa yang ada di kedalaman hati kita. Apakah kita mau tetap melayani orang itu atau kita mau lari seperti Yunus? Coba renungkan itu, saudara. Tapi Maria tidak lakukan itu, dia taat. Ya. Dari poin ini saya cuma mau bilang, jangan tunggu menjadi sempurna untuk bisa melayani, untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Setuju, saudara? Allah memakai ketidakmampuan manusia untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita hanya sebagai alatnya saja dipakai Tuhan. Jangan keraskan hati. Amin ya. Nah, yang kedua, panggilan Allah seringkali mengganggu hidup kita. Ya, waktu Tuhan mengingatkan sesuatu, ampuni, ayo hidup jujur. Seringkali kita terganggu dengan itu. Karena berhala manusia modern adalah kontrol atas hidup kita. Kontrol bicara tentang masa depan, reputasi, keamanan. Sedangkan kalau kita lihat dari cerita Maria, semua itu sepertinya digoncang sama Tuhan. Masa depannya jadi gak jelas, reputasinya jadi perempuan yang hamil, keamanannya juga jadi gak tahu. Maria menjadi tidak nyaman. Tapi Maria tetap lakuin tuh. Aku adalah hamba. Wow, saya cuma bisa bayangkan bagaimana kalau itu Tuhan tawarkan hal yang sama buat kita. Apakah yang keluar dari mulut kita sesuatu yang, ya Tuhan jadilah seperti yang Tuhan mau. Kita seringkali gak mau kehilangan kontrol atas hidup kita. Itu yang membuat kita gak mau taat sama panggilannya Tuhan. Aduh Tuhan ini masih cuan, dikit lagi lah, dikit lagi. Sekali lagi ini masih cuan. Saudara pernah gitu? Saudara pernah ngalamin gitu? Aduh, tar dulu lah, ini masih cuan. Sekali lagi lah.
Kita seringkali terganggu waktu Allah mengingatkan kita. Kita seringkali merasa panggilan Allah untuk taat pada kebenaran itu sepertinya mengganggu kita. Tapi saya mau bilang, biarlah itu mengganggu hati nurani kita. Karena di situ berarti ada Roh Kudus. Betul saudara ya? Kalau kita sudah tidak ada rasa sama sekali, wah itu bahaya saudara. Kalau kita udah sama sekali gak ada rasa, itu bahaya. Makanya biarlah kegelisahan itu ada. Panggilan Allah, peringatan Tuhan, itu harusnya membuat kita jadi gelisah. Membuat kita jadi terganggu. Panggilan Allah untuk taat pada kebenaran firman bukan hanya mengubah apa yang sedang kita lakukan. Tapi juga gini loh, jangan-jangan ada hal yang Tuhan ingatkan waktu orang lain gak tahu. Bagaimana kehidupan kita saat tidak ada orang yang melihat kita. Pertanyaannya itu, apakah kita tetap taat pada kebenaran atau kita jatuh dalam dosa? Seringkali kan kalau di tengah keramaian kita takut berbuat dosa. Amin. Tapi pertanyaannya gini, waktu gak ada yang melihat, waktu semuanya tidak ada yang tahu. Pertanyaannya gini, apakah kita tetap gelisah sama dosa? Apakah kita akan jatuh dalam dosa? Saya berharap pengajaran tentang panggilan Allah ini membuat kita berubah dalam kehidupan. Setuju saudara? Kita mau berubah dalam hidup. Terlepas siapapun yang ada di sebelah kita, orang yang melihat kita atau enggak, kita mau berintegritas. Amin. Kita mau menjaga kekudusan, kita mau menjaga kehidupan. Ketika Tuhan memanggil, Ia bukan hanya menambah sesuatu pada hidup kita. Ia mengubah seluruh arah kehidupan kita. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, perlu kita renungkan lagi tentang berita Injil. Setuju saudara? Kalau yang ini mah saya bener nih, tapi kalau yang ini bolehlah menceng dikit. Kita mulai pilah-pilah tuh. Kita mulai pilih-pilih. Ini yang saya suka, ini yang saya nggak suka. Ini yang saya mau, ini yang ini mah nggak boleh lah, nggak apa-apa lah. Tapi Tim Keller bilang gini, ketika Tuhan memanggil, Ia bukan hanya menambah sesuatu pada kehidupan kita, Ia mengubah seluruh arah kehidupan kita. Kita orang-orang yang tadinya nggak mau taat, jadi taat. Kita tadinya orang-orang yang tidak berintegritas, jadi berintegritas. Amin saudara? Bahwa panggilan Tuhan itu harusnya membuat kita menjadi manusia yang berubah. Bicara tentang pelayanan, ketaatan akan firman, itu menjadi sesuatu yang natural terjadi. Ini yang ketiga, yang terakhir. Panggilan Allah selalu mengarahkan kita kepada Kristus. Perenungannya gini, apakah keluarga kita hari-hari ini semakin dekat sama Tuhan gak ya? Apakah bisnis kita hari-hari ini semakin memuliakan Tuhan gak ya? Apakah pelayanan saya semakin mencerminkan tentang Kristus atau enggak ya? Atau jangan-jangan kita sedang memunculkan diri kita sendiri? Atau jangan-jangan kita sedang sibuk dengan diri kita sendiri? Karena buat saya gini, pelayanan itu selalu bicara tentang pengorbanan. Setuju gak saudara? Pelayanan selalu berbicara tentang pengorbanan. Untuk bisa nyanyi aja kita latihan berapa lama? 2 bulan gitu ya. 2 bulan tiap hari Senin, belum udah gitu makan siangnya kita harus bayar gitu ya. Wah kayaknya gitu ya. Perlu pengorbanan. Ada banyak orang yang gak mau begitu. Ada banyak orang yang melakukan pelayanan karena gue suka aja. Kalau gue gak suka ya gue gak pelayanan. Pastor Andi selalu mengingatkan bagaimana? Jangan-jangan lu sedang melayani diri lu sendiri itu mah. Karena bicara pelayanan itu bicara tentang pengorbanan. Ada sesuatu yang kita korbankan. Itu bicara tentang pelayanan. Setuju saudara? Dan semua itu mengarah kepada Kristus. Kristus yang ditinggikan. Kristus yang dimuliakan. Saya berharap Natal kali ini kita bisa diingatkan tentang panggilan menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tujuan kita diselamatkan itu untuk kita kembali kepada rencananya Tuhan. Apa sih rencananya Tuhan? Untuk menggenapi firman-Nya. Untuk hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran.
Fulfill the calling terjadi ketika kita berhenti memaksakan rencana kita sendiri dan menerima jalan Tuhan yang berbeda. Ya, jalannya Maria berbeda banget dengan apa yang Allah rencanakan buat hidup dia. Dan Maria memutuskan untuk, saya mau taat. Saya adalah hamba, jadilah seperti perkataan. Berhenti memaksakan rencana kita sendiri. Kita seringkali memaksakan apa yang kita mau. Kita seringkali berpikir bahwa saya benar, saya lebih benar. Waktu kita gak mau taat, wah, gimana nih? Jalan lagi. Nyala nih, belum nih. Jet set ya. Nyala? Udah nyala nih. Tinggal satu poin. Poin yang keduanya, percaya meski tidak mengerti. Setuju saudara? Ya, Maria memutuskan untuk percaya. Dia belum lihat gambaran jelasnya tentang Yesus seperti apa. Dia juga nggak tahu. Tetapi dia percaya waktu Tuhan mengatakan, jadilah seperti perkataan. Maria memutuskan untuk percaya. Makanya Natal bukan hanya tentang Yesus lahir, tapi tentang hidup yang diserahkan kepada kehendak Allah. Setuju saudara? Natal bukan tentang perayaan. Natal bukan hanya tentang Yesus hadir. Tapi gini loh, bagaimana respon kita waktu Yesus datang dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang taat, menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita? Atau kita nggak mau? Kita memaksakan rencana kita sendiri dan kita nggak mau menerima jalannya Tuhan. Saya berharap ada sesuatu yang berbeda Natal tahun ini. Amin saudara? Bicara tentang menggenapi panggilan Allah buat hidup kita. Amin.